Pengertian cybersecurity. Apa itu cybersecurity? Pada dasarnya, cybersecurity adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya cybercrime. Cybercrime itu sendiri adalah suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Dilansir dari laman International Telecommunication Union, kegiatan yang dilakukan dalam cybersecurity ini meliputi kebijakan, alat, konsep keamanan, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk dapat melindungi perusahaan dan juga aset berharga perusahaan. Perlindungan atas perusahaan dan aset penting yang ada di dalamnya mencakup aplikasi, perangkat, komputasi, layanan, serta informasi yang dikirim atau disimpan di dalam lingkungan cyber itu sendiri. Dengan menerapkan cybersecurity secara baik, maka perusahaan bisa meminimalisir risiko ancaman yang menyerang sistem komputer perusahaan. Terdapat 5 jenis cybersecurity. Yang pertama, keamanan siber infrastruktur kritis. Teknik keamanan siber infrastruktur kritis digunakan untuk mengamankan sistem yang memiliki infrastruktur kritis, sistem yang sangat diandalkan masyarakat. Beberapa di antaranya jaringan listrik, penjernihan air, lampu lalu lintas, pusat pembelanjaan, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk mengurangi kemungkinan malware dunia maya atau mengurangi serangan dunia maya, organisasi bertanggung jawab dalam menjaga infrastruktur dengan mengakses titik-titik rentan untuk melindungi bisnis. Organisasi yang memanfaatkan infrastruktur kritis juga harus mengevaluasi jumlah kerusakan yang disebabkan oleh serangan cyber. Mereka wajib memiliki rencana darurat untuk membantu bisnis supaya tidak menanggung beban serangan dunia maya. Yang kedua ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan teknik yang memungkinkan organisasi mengamankan jaringan komputer dari penyusup, penyerangan yang ditargetkan, dan malware opportunistic. Karena internet memiliki bermacam-macam jaringan yang terkait dengan berbagai situs web, organisasi kerap menjadi sasaran interupsi yang tidak sah. Salah satu cara untuk melawan serangan dunia maya atau malware yaitu dengan menggunakan program keamanan untuk memantau jaringan dan infrastruktur internal. Para ahli menyarankan metode berikut untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang pertama, login ekstra. Yang kedua, kata sandi baru. Yang ketiga, program antivirus. Yang keempat, ada firewall. Yang kelima, ada mode penyamaran. Yang keenam, ada akses internet yang dipantau. Dan yang ketujuh, ada enkripsi. Selanjutnya, yang ketiga ada keamanan cloud. Selain infrastruktur kritis dan keamanan jaringan, ada juga sistem keamanan berupa cloud. Banyaknya jumlah data pada sebagian besar organisasi menjadi sulit bagi mereka untuk menyimpannya dalam bentuk fisik. Seringkali data tidak terstruktur dan berasal dari sumber yang tidak dikenal, sehingga menyebabkan potensi ancaman terhadap jaringan. Oleh karena itu, Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud menghadirkan platform komputer awan atau cloud yang memungkinkan pengguna dapat menyimpan dan memantau data dengan menerapkan alat keamanan. Kemungkinan serangan cyber dapat kekurangan karena pengguna akan diberikan daya yang diamankan dengan mengintegrasi sistem platform keamanan cloud. Yang keempat ada keamanan Internet of Things. Internet of Things sedang diamati menjadi alat selanjutnya untuk revolusi teknologi. Bentuk jaringan keamanan IoT menyediakan berbagai peralatan penting dan non-kritis kepada penggunanya sebagai sensor, printer, router Wi-Fi, dan lain-lain. Yang terakhir ada keamanan aplikasi. Aplikasi juga rentan terhadap serangan dunia maya atau malware seperti jaringan. Keamanan aplikasi menggagalkan pelanggaran keamanan cyber dengan mengadopsi metode perangkat keras dan perangkat lunak pada fase pengembangan proyek. Konsep cyber security. Ada 3 konsep untuk memahami cyber security, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Konsep yang pertama adalah kerahasiaan. Maksudnya adalah membatasi akses dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Misalnya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan, sedangkan yang lainnya tidak. Konsep kedua adalah integritas. Maksudnya, menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi, perusahaan perlu menjaga data yang dimiliki pengguna. Jangan sampai hal tersebut bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Konsep ketiga adalah siap sedia atau ketersediaan. Maksudnya,
Jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Misal, perusahaan Anda berbasis aplikasi keuangan. Tiba-tiba, aplikasi keuangan sedang macet dan tidak tertangani dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat membuat pelanggan berpindah ke kompetitor. Manfaat dari adanya cybersecurity sebagai berikut. Yang pertama, pemulihan kerusakan lebih cepat. Manfaat lain dari penerapan cybersecurity adalah proses pemulihan kerusakan sistem bisa lebih tertangani dengan cepat. Walaupun sistem sempat mengalami kerusakan, waktu pemulihannya akan lebih singkat bila telah diperlengkapi dengan prosedur keamanan yang baik. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir kerugian yang terjadi. Yang kedua, keamanan website lebih terjamin. Website adalah representasi digital bagi bisnis. Untuk itu, memastikan keamanan website tetap terjaga adalah salah satu faktor yang penting. Memiliki prosedur keamanan cyber dapat mencegah kerusakan dan ancaman yang tidak terduga. Yang ketiga, menjaga reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan di mata pelanggan adalah hal yang paling penting. Salah satu cara untuk menjaga reputasi bisnis selalu baik adalah meningkatkan keamanan sistem. Banyak serangan yang bisa mengancam keamanan data perusahaan. Misalnya, data breaching yang menyebabkan informasi pelanggan diakses tanpa otorisasi. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pelanggan dan merugikan berbagai aspek bagi bisnis maupun konsumen. Yang keempat, meningkatkan manajemen data. Data adalah inti bagi aktivitas bisnis dan pemasaran. Dengan penerapan metode cybersecurity yang benar, data dan informasi sensitif pelanggan dapat terlindungi dari peretasan atau ancaman cyber lainnya. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan efisiensi operasional bagi perusahaan. Elemen-elemen cybersecurity. Terdapat 7 elemen penting dalam cybersecurity. Yang pertama yaitu application security. Merupakan elemen yang meningkatkan fitur keamanan dalam aplikasi untuk mencegah ancaman yang bisa terjadi. Ini memberikan perlindungan bagi website dan aplikasi berbasis web dari berbagai jenis serangan cyber. Ancaman paling umum yang mengancam software atau aplikasi misalnya pada input validation, otorisasi, manajemen sesi, dan enkripsi. Yang kedua, network security. Merupakan elemen keamanan yang mencegah dan melindungi akses yang tidak sah ke dalam jaringan komputer. Ini merupakan konfigurasi untuk mencegah dan memantau penyalahgunaan, modifikasi jaringan komputer, dan resource. Ketiga, ada information security. Adalah elemen keamanan cyber yang mengacu pada proses dan metode untuk mencegah akses ilegal, penggunaan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran informasi yang tidak sah. Informasi yang ditargetkan oleh pelaku kejahatan dapat berupa informasi pribadi, data rekening bank, email, profil di media sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada cloud security. Merupakan tindakan untuk melindungi keamanan data yang ada di cloud. Ancaman yang bisa terjadi berupa pembajakan trafik layanan, penyalahgunaan, dan pencurian data. Penerapan cloud security sangat penting bagi penyedia layanan cloud. Upaya perlindungan cloud meliputi teknologi, kebijakan kontrol, dan layanan untuk meningkatkan keamanan cloud. 5. Operational security adalah elemen manajemen risiko untuk melindungi data yang rentan disalahgunakan. Elemen ini mengidentifikasi informasi yang penting dan mengembangkan mekanisme perlindungan untuk memastikan keamanannya. Kemudian yang keenam, ada disaster recovery planning. Adalah upaya yang dilakukan suatu perusahaan untuk mengatasi berbagai bencana, baik itu bencana alam, ancaman cyber, dan sebagainya. Rencana pemulihan bisa dibuat dalam bentuk dokumen formal yang memuat informasi budget finansial, sumber daya dan teknologi, administrasi, serta perangkat keras. Yang terakhir ada end user education. End user education adalah elemen terpenting dari keamanan cyber. Pasalnya, end user atau pengguna internet yang kurang memiliki edukasi terhadap cyber security menjadi risiko keamanan terbesar.
baik bagi diri sendiri ataupun bagi organisasi atau perusahaan di mana mereka terlibat di dalamnya. Sebagian besar resiko keamanan terjadi karena kurangnya kesadaran dan kebijakan terhadap keamanan, prosedur, dan protokol pada sebagian besar perusahaan. Celah keamanan cyber terhadap end user dapat terjadi melalui penggunaan media sosial, pesan teks, download aplikasi, dan lain sebagainya. Manfaat atau kelebihan cyber security. Manfaat utamanya tentu saja sebagai sistem pengamanan dalam dunia digital. Meski demikian, cyber security ini juga memiliki beberapa manfaat lain seperti 1. Menjaga informasi pribadi. Salah satu manfaat cyber security adalah untuk menjaga informasi pribadi. Pastinya Anda juga sudah tahu jika di era seperti ini, informasi pribadi merupakan hal yang penting. Ada banyak sekali kasus penyalahgunaan data pribadi yang tentunya merugikan. 2. Memastikan website selalu bisa diakses. Salah satu contoh dari serangan cyber adalah membuat website menjadi down. Biasanya cara serangan ini adalah dengan memanipulasi traffic, sehingga menyebabkan lonjakan traffic pada server website tersebut. Ketika terjadi hal ini, maka website akan down dan tidak bisa diakses. 3. Menjaga kepercayaan pelanggan. Hal lain yang juga menjadi manfaat dari cyber security adalah untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk bisnis. Sistem cybersecurity juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba penyusup terhadap sistem tersebut. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti gangguan atau serangan, yakni yang pertama untuk mendapatkan akses atau access attacks, yang kedua untuk melakukan modification attacks, ketiga untuk menghambat penyediaan layanan atau bisa disebut dengan denial of service attacks. Kelemahan ini tentunya ada dari beberapa sudut ancaman pastinya. Ancaman tersebut mungkin berasal dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi perusahaan. Dan pada kenyataannya, ancaman dapat terjadi dari internal ataupun eksternal perusahaan tersebut serta terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Berdasarkan hasil survei menemukan 49% kejadian yang membahayakan keamanan informasi dilakukan penggunaan yang sah dan diperkirakan 81% tersebut adanya. Jenis ancaman cybersecurity. 1. Cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang menargetkan sebuah sistem dan jaringan komputer. Cybercrime terjadi saat hacker menggunakan sebuah perangkat untuk mengakses dan mencuri informasi pribadi, bisnis maupun pemerintah untuk keperluan pribadi. 2. Cyber attack. Cyber attack adalah bagian dari cybercrime. Bedanya, cyber attack umumnya melibatkan kepentingan politik dan organisasi. Kejahatan cyber attack dilakukan untuk mengumpulkan informasi rahasia sebuah organisasi, mendapatkan dan mencuri data sensitif, hingga mengambil alih sistem. 3. Cyber teroris. Cyber teroris menargetkan organisasi politik melalui teror seperti ancaman, provokasi, dan intimidasi online. Cyber teroris umumnya dilakukan untuk menimbulkan kepanikan dan ketakutan skala besar agar hacker bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bentuk kejahatan cyber teroris pun beragam, mulai dari pencurian data, pengambilan alih sistem, serangan malware, penghapusan data, dan lain sebagainya. Tantangan pada cyber security. Pertama adalah penyalahgunaan jaringan 5G secara tidak sah oleh pihak ketiga. Jaringan 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang memiliki keunggulan dalam kecepatan internet dibanding jaringan sebelumnya. Penggunaan jaringan ini cukup banyak, disebabkan jaringan ini dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efisien. Akan tetapi, muncul permasalahan yang terjadi, di mana para pelaku kejahatan dunia maya sebagai pihak ketiga secara tidak sah akan memasuki jaringan nirkabel 5G melalui berbagai titik dan menyalahgunakan data yang tersimpan di handphone. Bila terjadi kebocoran data pada jaringan 5G, maka sejumlah data sensitif seperti telepon, chat,
dan lain-lain bisa diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah tingkat peningkatan malware pada seluler. Malware merupakan sebuah software berbahaya yang sengaja digunakan untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, sistem, dan jaringan. Malware bisa membahayakan penggunanya melalui virus, spyware, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ransomware yang menargetkan para pelaku bisnis. Serangan ransomware secara langsung atau tidak langsung akan menargetkan para pelaku usaha kecil maupun menengah, di mana para pelaku akan mengirimkan malware atau virus lain ke ponsel atau jaringan seluler yang digunakan saat ini. Virus tersebut akan menginfeksi ponsel maupun komputer yang terhubung dengan jaringan seluler yang sama. Yang keempat adalah serangan phishing dan spear phishing. Phishing merupakan teknik pencurian untuk memperoleh data-data informasi pribadi dengan tujuan menguras harta korbannya. Informasi yang didapatkan bisa melalui media sosial, email, via telepon, dan lain-lain. Spear phishing adalah subbagian dari phishing dan merupakan versi yang lebih canggih, di mana penipu mengirim email berbahaya ke korban. Yang kelima adalah munculnya hacktivisme. Hacktivisme merupakan perpaduan antara hacker dan aktivis. Secara umum, para hacktivisme bertujuan membobol komputer seseorang dan mencuri informasi seperti agenda politik atau sosial. Adapun target mereka biasanya adalah situs web pemerintahan. Yang keenam adalah pihak internal perusahaan. Sebagian besar para pelaku usaha tidak menyadari bahwa orang dalam merupakan salah satu ancaman yang bisa menghancurkan sebuah bisnis. Hal ini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak karyawan dan lain-lain. Terdapat 5 cara mengatasi cyber security. Yang pertama, melaporkan email dan situs web phishing. Salah satu jenis cybercrime yang paling umum adalah phishing, di mana pelaku dengan mengirimkan sebuah tautan yang dapat mencuri berbagai data dan informasi yang penting. Biasanya, korban akan menerima email atau jenis pesan lainnya dari orang yang tidak dikenal tetapi terlihat seperti familiar dan dapat dipercaya yang berisi tautan tersebut. Untuk mengatasi cybercrime satu ini, Anda dapat langsung melaporkan email serta tautan tersebut kepada berbagai pihak seperti penyedia layanan email. Yang kedua, mengubah kata sandi. Pastikan Anda memiliki kata sandi yang kuat, mengubahnya secara teratur, dan tidak menggunakan kata sandi yang sama untuk akun yang berbeda. Jika Anda mendapatkan notifikasi ada percobaan masuk dari salah satu akun yang Anda miliki, maka Anda harus sesegera mungkin menolak akses tersebut masuk. 3. Menggunakan antivirus. Antivirus merupakan program yang berguna untuk mendeteksi dan membersihkan sistem komputer dari berbagai ancaman cybercrime. Pastikan saja untuk menggunakan antivirus yang memiliki fitur yang lengkap seperti anti-malware, anti-ransomware, dan lain sebagainya. Keempat, melakukan update. Banyak serangan cybercrime yang terjadi memanfaatkan kelemahan sistem dari perangkat Anda. Maka dari itu, melakukan update sistem perangkat Anda secara berkala merupakan hal yang sangat penting. Pengembang aplikasi sudah pasti akan memberikan update berkala yang secara otomatis akan menambah pertahanan dari perangkat Anda. 5. Membuat cadangan data. Melakukan cadangan atau backup data merupakan hal yang harus dilakukan secara rutin. Pastikan Anda menyimpan salinan data tersebut di tempat yang aman, seperti drive eksternal dengan kapasitas yang